Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majlis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majlis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mustajabah ini, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita, dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali ta'lim kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus sahibul bait almarhum Bapak Haji Abdullah bin Muntaha, dan juga segenap para keluarga kita, orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Kita doakan agar mereka semua mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya dan jadikan kuburnya aradhah min riyadil jinan. Dan kita niatkan Fatihah ini biniati syifa untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita atau suami kita yang saat ini sedang sakit. Kita doakan agar mereka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Al-Fatihah Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa zurriyyati wa ahli baiti sayyidina Muhammad bin Isa wa sayyidina al-Baqil al-Muqaddam Muhammad bin Ali wa al-Musulin mahlud rahman segala manusia bermahdhar sayyidina Abdullah bin Sya'al al-Dusa bi Abdul Muhammad al-Dusa bi Abdullah bin Abu Bakar al-Dus dan bi Abdullah bin Abu Bakar al-Rasuli maulana Abdurrahman al-Segab Allah bi Abdullah bi Umar Abdurrahman al-Rasuli maulana Abdullah bin Marshad al-Hasan al-Mushad Salim bin Abdullah Satri يا عبد الله بن محمد بن أبي شهاب وصولهم وفرهم تمن خصوصا مع فضل الكتاب الحبيب أحمد بن محمد شاتري وصولهم وفرهم كل ذنب الفريد والتريم وله وصاحب الإناد أن الله يغفر لهم ويرحمهم لرجاتهم في الجنة بركة نصرارهم ونورهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح عليه وعلينا وعلى العارفين ويكرم في الدين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتقين وجعلنا من المخلصين بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة هذا المجلس على هذه وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ذا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kita masuk malam hari ini, bahasan kita tentang asbabut tayammum. Faslun asbabut tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala, faslun asbabut tayammum salah satu. Halaman berapa itu? 62. Halaman 62. Faslun asbabut tayammum salah satu. Sebab-sebab tayamum ada 3. Al-asbab jam'u sababin. Sebab secara bahasa berarti sarana. Asbabut jami'us sabab was sabab lugatan ma yatawassalu bihi ila ghairihi. Itu sarana untuk mencapai sesuatu. Wa urfan ma yalzamu min wujudil wujud min adamihi adam lizatihi. Dan secara istilah
arti daripada sebab adalah sesuatu yang menunjukkan keberadaannya bila sebab itu ada. Wa min adamihi adamu lidatihi, dan menunjukkan ketiadaannya bila sebab itu tidak ada. Wa tayammum lughatan, dan tayamum menurut bahasa adalah al-qasdu, bermaksud atau bertujuan. Wa syar'an isalut turab ilal wajhi wal yadaini bi syara'ita makhsusatin, sampainya turab ya kepada wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat yang khusus. Al-mana annal asbab al-mubiha kullu wahidin minha liyatayammumi salasatun. Sebab-sebab yang memperbolehkan tayamum ada 3 hal. Ya, dan sebagian ulama waja'alaha ba'duhum, dan sebagian ulama menjadikan 7 sebab. Jadi ada sebagian ulama yang menjadikan 7 sebab. Nadhamaha biqaulihin, ditulis di dalam bait puisi atau bait nadham. Faqdu wa khawfun hajatun idlaluhu, maradun yasuku jabiratun wajirahu. Di sini tidak ada air. Yang pertama, faqdun, tidak ada air, sebabnya tayamum itu. Kemudian wa khaufun, takut. Hajatun, adanya keperluan. Idladuhu, airnya hilang. Maradun, yasukku, sakit yang memberatkan. Jabiratun, jabiratun itu adanya perban. Wajirahun, adanya luka di tubuh. Waja'alaha ba'duhum khamsatun, dan juga sebagian daripada ulama ada yang menyebutkan 5, yakni yang pertama adalah faqdul hisi, tidak ada air kenyataan, nyata tidak ada air. Wal khaufu min talabihi, dan takut untuk mencari air. Wal jahlu bil ma wa nisyanuhu, tidak mengetahui keberadaan air, tidak mengetahui keberadaan air. Wa hajatun ilal ma, wa hajatun ilal ma, adanya keperluan lain. Wa khaufu min istimalil ma, dan takut menggunakan air. Takut menggunakan air, khawatir ada hal-hal yang ma'dzur. Wa'lam, dan ketahuilah annal mubiha fil haqiqah. Wa'lam annal mubiha, dan ketahuilah sesungguhnya perkara yang membolehkan fil haqiqah, secara hakikat, huwa al-ajzu, itu tidak mampu an isti'malil ma', menggunakan air, baik secara kenyataan atau secara syar'an. Wa hadza innama hiya asbabu lidzalikal ajzi. Nah, jadi kita masuk bicara tentang sebab-sebabnya tayamum. Di kitab kita disebutkan ada 3. Yang pertama adalah faqdul ma', tidak adanya air. Al-faqdu al-adamu, tidak ada. Al-ma'na annal awal min asbabit tayamum faqdul ma' hisyan, fatayammu muhdithun wal junubu intayagonahu walau bi khabarin adlin inda romli khilafan li Ibnu Hajar. Jadi sebab-sebab tayamum itu ulama menyebutkan 3 di kitab kita. Yang pertama faqdul ma', tidak ada air. Tidak ada air ini ada 2. Tidak ada air secara hissi,
tidak ada air secara syar'i. Kalau tidak ada air secara hissi itu seperti apa? Ya, nyata-nyata di kampung Mendeng Dalam ini kekeringan semuanya. Ya, kita kekeringan semua Menteng Dalam. Nah, ini namanya tidak ada air secara hissi. Nah, saat itu dalam keadaan seperti itu boleh langsung kita tayamum. Ya, kalau umpamanya tidak ada air rumah kita doang, ya, karena kering airnya, tetangga kiri kanan kita ada air, wajib kita tolak. Artinya wajib kita minta air sama tetangga kita. Oh, nggak dikasih sama tetangga kita, ya, kita suruh bayar. Ya, suruh bayar umpamanya. Ya, sekiranya dia minta harganya kita sanggup umpamanya, wajib kita beli. Ya, wajib kita beli. Ya, jadi kalau kitanya doang yang tidak ada air rumah kita, ini nggak boleh kita tayamum, tapi kita diperintahkan untuk minta tetangga kiri kanan kita. Kalau nggak dikasih, dia minta dibayarin, ya kita bayarin. Selama harganya itu tidak ya mahal, ya kita mampu, nah itu untuk ya kita gunakan itu air. Makanya di sini dikatakan annal awal min asbabit tayammum faqdul mahisyan. Ya, maka fatayamum, maka boleh kita tayamum bagi siapa? Al-muhdits. Ya, orang yang hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Wal junub. Ya, begitu juga orang yang junub. In tayagonahu, jikalau dia yakin tidak adanya air. Walau bi khabarin adlin, sekalipun dengan khabar yang adil menurut Imam Romli. Khilafan li Ibnu Hajar. Ya. Jadi tayamum ini bukan hanya untuk menghilangkan hadas kecil, hatta hadas besar pun di saat tidak ada air kita boleh gunakan dengan tayamum. Makanya tayamum ini toharah yang sifatnya dhaifah, lemah. Ya, jadi umpamanya kita mau salat zuhur, azan zuhur jam 12. Ya, kita kekeringan Sementeng Dalam. Jam setengah 12 kita udah tayamum umpamanya. Ini nggak boleh. Ya, itu namanya bukan darurat. Yang namanya darurat, tunggu azan kedengeran atau masuknya waktu, baru kita tayamum. Ya, jadi kalau zuhur jam 12, setengah 12 kita sudah tayamum, ini nggak boleh. Ya, syaratnya tayamum itu sudah masuk waktu. Ya, baru kita tayamum. Kenapa? Karena tayamum ini toharah yang sifatnya dhaifah, lemah. Ya, yang sifatnya lemah, sifatnya darurat. Fa in dhanna wujudal ma, maka jikalau menyangka adanya air, au sakka fihi, atau dia ragu fihi, keberadaannya air, au tawahuma, ya, antara nggak ada sama ada, wajaba alaihima at-talab, maka wajib ya atas orang yang menyangka adanya air dan diragu adanya air, wajib atas keduanya at-talabu, itu mencari air, likulli tayamum, setiap ya waktu ya dia mencari air untuk tayamum. Ya, jadi satu kali tayamum ini berlaku hanya satu kali untuk sholat fardu. Ya, zuhur umpamanya kita tayamum. Habis zuhur kita sholat ba'diyah, kemudian kita tadarus Quran atau kita i'tikaf di masjid. Sampai masuk waktu asar, tayamum kita nggak batal. Apakah boleh kita pakai buat sholat asar? Ini tidak. Ya, jadi satu kali tayamum hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Tapi kalau untuk sholat sunnah boleh. Ya, makanya kan di dalam tayamum itu ada maratibun niat. Beda dengan wudu. Wudu nggak ada maratib, nggak ada tingkatannya. Kalau tayamum itu ada maratib niat. Kalau dia niatnya itu yang pertama, maratib tingkatan yang paling tinggi, yaitu dia niat nawaitu tayamum istibahata fardu shalah. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya sholat fardu. Tayamum ini boleh dipakai nih qobliyah zuhur, habis itu sholat zuhur, habis itu ba'diyah zuhur. Habis ba'diyah zuhur mungkin dia mau sholat tasbih kali. Ya, habis sholat tasbih dia mau sholat hajat. Ya, habis sholat hajat dia mau tadarus baca Quran umpamanya. Ini boleh.
ya dengan tingkatan yang pertama, nawaitu tayamum istibaha fardhu shalah. Tingkatan yang kedua, nawaitu tayamum istibaha naflus shalah. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya salat sunnah. Berarti tayamum dia hanya boleh digunakan untuk salat sunnah. Misalnya salat duha, 9:30 di tayamum. Kemudian salat duha. Habis salat duha 4 rakaat dia nyambung ke salat tasbih. Ya, habis salat tasbih dinyambung salat taubah umpamanya. Ya. Ini 3 salat sunnah. Pakai tayamum itu tadi yang sholat duha ini boleh. Habis dia sholat 3 sholat sunnah ini, kemudian dia baca Quran, tadarus Quran. Ini mesti boleh. Ya, nah sampai zuhur dia nggak batal. Boleh nggak tayamum yang dipakai buat sholat zuhur? Ini nggak boleh. Ya, dia hanya boleh untuk melakukan yang sunnah-sunnah. Walaupun beberapa kali sholat sunnah ini boleh. Amek baca Quran ini boleh. Kemudian tingkatan yang paling rendah, nawaitu tayamum istibaha ya mashul mushaf. Saya niat tayamum untuk diperbolehkannya menyentuh atau memegang mushaf Quran. Ya, tayamumnya hanya berlaku megang, baca. Ya, itu aja. Boleh nggak digunakan buat sholat sunnah? Nggak boleh, apalagi sholat fardu. Ya, jadi ada tingkatannya. Jadi kalau tingkatan yang pertama kita pakai, ini semuanya bisa. Ya, ba'diyah, ya sholat zuhur, ya qabliyahnya, kemudian sholat sunnah beberapa kali sholat sunnah boleh, habis itu baca Quran. Ya, nah ini diperbolehkan. Yaitu maratib tingkatan niat di dalam tayamum. Ya. Wa indar rifqah, dan ketika bersama rombongan, ya al-mansubin lil manzili adatan in jawwaza wujuda ma indahum wa baslahum iyyahu lahuma thumma yanzuru hawalaihima minal jihatil arbah in kana ya bimastawi wa in ihtajan taraddadha qadran haddil ghaz wa huwa salasu mi'adhira wa in tayagganahu wujudahu fa in kana haddul gharab ya wahwa mil wa nisab. Nah, kalau kita bersama rombongan, kita ziarah umpamanya, berhenti di satu ya daerah, ada masjid pinggir jalan. Pas kita mau ya salat di situ, memang sama lagi kekeringan semuanya, nggak ada air. Ya, nggak ada air. Nah, pas kita di masjid mau wudu nggak ada air. Nah, ini gimana? Boleh nggak langsung kita tayamum? Ini nggak boleh. Kita harus cari air ke arah 4 penjuru. Ya, ane kirim, ya Fahmi inti ke sono 150 meter. Dia inti ke sono 150 meter. Ya, Iwan ke sono 140 meter. 4 penjuru. Nah, ntar itu laporan, nggak ada saat air. Ya, itu namanya haddul ghurab. Ya, haddul ghurab, ya jarak yang harus kita cari air ketika berhenti di satu tempat yang memang tidak ada air, kita nggak boleh langsung ya tayamum, tapi cari jarak yang paling dekat itu 150 meter. Ya. Ya, haddul ghaz. Ya, salatu mi'ah wa zira'. Ya, pertama haddul ghaz. Ya, haddul ghaz itu 150 meter. Ya, 300 zira'. 300 zira' itu ya 150 meter. Fa'in tayagona wujuddahu, ya jikalau ya yakin keberadaan air. Fa'in kana bihaddil ghurab. Nah, kalau jarak 150 meter ya nggak ada air, sebab semua pada laporan Ustaz nggak ada air. Ya, nah kita jarak yang kedua yaitu haddul ghurab, wa huwa mailun wa nisbun, ya aitis atu alafin zira'. Ya, tis'atu alafin zira' yaitu 9 ya ribu ya zira', 9.000 zira'. Ya, 9.000 zira' itu berapa kilo? Ulama menyebutkan kurang lebih 2 kilo. Ya, kita cari air. Wajib alihi ma talab tuh. Ya, wajib bagi kita untuk mencari air. Wa in kana fawqahu, nah di atas perjalanan 2 kilo ya ini disebut haddul bu'd. Ya, haddul bu'd ini di atas 2 kilo.
ya di atas 2 kilo, lam yajib. Tapi kalau umpamanya 150 meter nggak menemukan air, ada orang kampung itu menyebutkan, Pak, ada air Pak, sungai nggak jauh dari sini, kurang lebih 1,5 kilo umpamanya. Itu sungai, ada sungai di situ, ada kali. Bapak kalau mau cari air ya di situ. Ini wajib kita tolak. Kalau memang yakin ya khobarnya itu memang ada air di situ, ini wajib kita mencari air. Tapi dengan syarat aman. Ya, artinya kita ke sono sama rombongan ke kali aman. Baik diri kita atau aman atas harta kita yang bisnis. Bis kan banyak barang-barang kita nih. Jangan-jangan kita dijebak, kita disuruh ke sono, barang kita dijarah. Aman atas diri kita, aman atas harta kita, ya, aman atas keluarga kita. Ya, nah itu nggak apa-apa, atau gantian, separuh tungguin bis, separuh cari air, gantian. Nah, seperti itu pun juga diperbolehkan. Ya, wajib talab. Tapi kalau memang yakin ya wujudul ma, adanya air. Ya, tapi kalau memang kita nggak yakin jarak 2 kilo itu ada air, ya wajib gak kita menempuh jarak segitu? Ini tidak. Ya, nah. Wa'lam annahu la yajibu talab mutlaqan. Ya, sungguhnya tidak wajib kita mencari air secara mutlak illa bisyartin aman tuh. Kecuali dengan syarat aman ala nafsi, atas diri kita, wal a'dha, anggota kita, wal mal, harta kita, ya, wal ikhtisasil muhtaramat, walau li ghairi. Tuh, jadi semuanya aman. Ya. Nah, yang kita tinggalin diri kita sendiri juga aman. Nah, ini kita harus benar-benar yakin ya aman atas semuanya. Wal inqita'anir rifqah wa illam yastauhish wa khurjil waktu. Nah, kalau umpamanya jarak 2 kilo memang ada air, aman semuanya. Tapi kira-kira kita ke sono bolak-balik habis gak waktu sholat? Ya, nah itu juga kita perhatiin juga. Nah, kalau mau ke sono jalan aja 2 kilo udah berapa menit umpamanya. Ya, kita jam 2 istirahat di masjid situ sampai jam 2, asar jam 3 umpamanya. Kalau kita ke sono 2 kilo jalan kaki nyari air. Ya, kira-kira waktu kita balik lagi ke masjid masih ada atau tidak, itu juga kita harus pikirin. Ya. Ya. Naam intayagonahu wujudal ma bihaddil ghas awil ghurub lam yustaratu aman alal ikhtisas. Ya, jikalau yakin adanya air dengan jarak haddul ghas, ya, jarak 150 meter, atau awil ghurub atau haddul ghurub, jarak kurang lebih 2 kilo, lam yustaratul aman alal ikhtisas, tidak disyaratkan aman secara khusus, wala alal mal, dan juga tidak disyaratkan aman atas harta kita, allazi lam yajibu badluhul ma tuhri thamanan wa ujrah, wa kadza la yustaratul aman ala khujuril waktu in tayagonahul ma fi haddil ghas. Ya, dan juga tidak disyaratkan aman atas keluarnya waktu in tayagonahu, jikalau yakin adanya air di jarak haddul ghas. Ya, haddul ghas itu 150 meter. Ya, ini nggak disyaratkan aman. Ya, 150 kan dekat. Ya, nggak disyaratkan aman atas keluarnya waktu. Ya, kalau jaraknya haddul ya bu'ud tadi, haddul ghurub, nah kan lumayan 2 kilo. Ya, kita khawatir takut khurujul waqt. Ya, ini makanya nggak disyaratkan. La yustartul aman ala khurujil waktu in tayagonahu ma fi haddil ghaz. Ya, tapi kalau seandainya 2 kilo ya ada air, ada orang kampung jualin air umpamanya. Ya, kalau memang harganya itu kita sanggup beli, nggak mahal, ya wajib kita beli. Ya, daripada kita ke 2 kilo gitu jalan kaki, ya kita takut ya diri kita nggak aman, atau kita dijebak sama orang kampung umpamanya, atau umpamanya ada sungai benar tapi ada buayanya umpamanya, kan nggak aman juga. Ya kan. Nah, ada orang kampung jualin air, ya sedirikan umpamanya 5.000 atau 10.000, kita sanggup, ya mendingan kita beli air, ya untuk kita gunakan untuk wudu. Kemudian yang kedua, al-marad. Ya, al-marad. An-nasadi min asbabit tayammum al-maradu
Alhasil awil mutawaqi fatayammum al-muhdithu wal junubu idza khafa min isti'malil ma' ala nafsin aw manfa'atin udwin aw tulin muddatin marid aw ziyadatihi aw huduthi syai'in fahisin ya kataghayyuri launin min sawadin ila bayadin masalan wa aksuhu. Nah yang kedua ya dari asbab daripada tayamum, kita diperbolehkannya tayamum yaitu sakit. Ini termasuk ya secara syar'i. Nah hasil yang terjadi fatayamum, maka diperbolehkan bagi siapa al-muhdits, orang yang hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, wal junub, dan juga orang yang junub, idza khafa, kalau keduanya itu takut untuk menggunakan air, manisti'malil ma' ala nafsi, atas dirinya ya, karena dia sakit ya, dia takut menggunakan air atas dirinya, au manfaatin udwin, atau kemanfaatan anggota badannya, au tuli muddatil marid, kalau kena air penyakitnya itu makin lama sembuhnya ya, au ziyadatin, atau kalau dia menggunakan air penyakitnya tambah parah ya, au huduthi syai'in fahis, atau akan terjadi lagi sesuatu yang makin parah ya, seperti apa? Katai guri ya, tagayyuri launin min sawadin ila bayat, seperti ya tadi kalau kena air kulitnya jadi merah ya, semakin hitam ya, berubah terus ya, no sawat ilal bayat ya, sampai dia berubah lagi ya, ya jadi karena sebab kena air umpamanya. Wa aksuhu, atau kebalikannya ya, tadinya kulitnya biasa aja udah mau baik, kena air lagi makin parah lagi, benyenyeh lagi ya, makin parah. Hudutsu syai'in fahisin kataghayyur launin min sawadi ila bayat masalan aw aksuhu, atau sebaliknya. Aw nahul ya, nahuli ai riqatin ma'ar rutubah ya, tambah basah ya lukanya. Aw istihsyaf ya, nah, makin ya menyenyeh ya, bahasanya menyenyeh dah ya, menyenyeh basah lukanya. Daqatin ma'ar rutubah ya, nah bisa tapi basah. Au sughratin tabqa aw lahmatin tazid, lakin yustarat fi huduthil mazkur ay yakuna fi udwin yabdu ghaliban indal mihnah ay al khidmah kal wajhi wal yadini o ma la ya'uddu kasbuhu hadkan lil muru'ah wa yu'tamadu fi jami'i dhalik ala al mutajarrabah wa khabarul adlin fa in tafiya wa tawahamu huduthi syai' jazat tayammum ma'al i'adah inda Ibnu Hajar wa tamada ramli wujudul isti'malil ma'. Ya, jadi ya penyakit yang diperbolehkannya kita tayamum sakitnya yang parah. Ya, yang parahnya seperti apa ya? Kalau kita kena air, penyakit kita semakin lama sembuhnya. Penyakit kita semakin bertambah parah. Ya, sampai berubahnya warna kulit kita dan lain sebagainya. Atau penyakit kita akan datang penyakit yang baru-baru lagi dan lain sebagainya. Nah, ini baru sakit yang seperti ini diperbolehkan untuk tayamum. Kalau cuma cantengan, pusing doang sih, ya wajib tayamum, wajib dia wudu. Ya, ini sakit yang parah. Ya, yang kata dokter itu memang nggak boleh kena air. Ya, nah ini baru diperbolehkan kita tayamum. Ya, diperbolehkan tayamum. Nah, tapi wajib nggak bagi dia iadah salatnya dia? Ya, nah orang yang sakitnya parah seperti itu wajib gak iadah mengulang salatnya ketika ada sembuh umpamanya? Ya, nah ini wajib iadah. Ya, wajib iadah inda Ibnu Hajar wa tamad ramli wujubal isti'malil ma'. Kalau dia berani ya lukanya itu dikenain air, ya wajib pakai air. Tapi kalau memang dia nggak berani, ya, nah ini ya nggak wajib dikenakan air. Tapi jazat tayamum ma'al i'adah inda Imam Ibnu Hajar. Ya. Wa idza khafa man istimali ba'dil badan. Ya, dan jikalau takut yang menggunakan air fi ba'dil badan, di sebagian anggota badan,
ghasala sahih wa tayammam al muhditsu anil alil waqta ghaslihi wal junubu matasya. Ya, nah jadi kalau dia pengen mandi hadas besar umpamanya, dia punya luka sebagian badannya dia, maka yang wajib dibasuh itu ya ghasala sahih, ya yang sehatnya dulu aja, ya dimandiin, ya kemudian lukanya ini kan nggak boleh kena air umpamanya atau di paha. Ya, ini kita tutup dulu pakai plastik. Ya, kemudian setelah mandi baru kita tayamum. Ya, alal muhdis anil alil. Ya, ketika ya waktu ghaslihi, ketika waktu kita basuh anggota badan kita. Wal junub matasya. Ya beda kalau misalnya wudu anggota badan kita ada luka kan kadang-kadang ada yang pakai perban, ada yang nggak pakai perban. Kalau lukanya dia pakai perban, ya lihat kalau lukanya di anggota tayamum, wajah ya dan tangan, ini ada enter. Wajah dan tangan, ya ini udah pasti kita wajib ngulang sholat kita. Taruh jidat kita bocor, perban sini nih. Ini Pak, apakah langsung kita boleh tayamum ketika itu? Enggak, tetap pakai wudu kita. Ya, ketika wudu gimana? Ghasala sahih. Basuh dulu anggota wajah kita yang sehat. Yang ada perbannya ya tak usah dibasahin. Tak usah dibasuh. Biarin aja, yang sehatnya aja dulu. Ya, ketika udah basuh muka 3 kali, ini kan yang ada perban berarti kan belum kena basuhan. Ya, ini ditayamumkan. Jangan diterusin dulu basuh tangan. Ya, lap. Kemudian kita tayamum untuk anggota yang ada perbannya yang tidak terkena basuhan. Tayamum dulu kita. Ntar tayamumnya praktekin. Tayamum. Udah selesai tayamum, ya tayamum kan wajah dengan tangan. Udah selesai, baru kita lanjutkan. Habis wajah apa? Tangan. Tangan ada koreng lagi di sini. Udah perban lagi umpamanya. Sama wudu dulu, yang sehat dulu, basahin yang sehat. Ya, udah rapi yang sehat, kita tayamumin lagi. Ya, koreng yang ada di perban ini. Ya, kita tayamumin lagi, udah selesai, baru lanjutin habis tangan, pala terus sampai selesai. Dan ini wajib bagi dia iadah mengulang sholatnya. Baik dia nempelin perbannya uduk terlebih dahulu, atau dia nempelin perbannya belum uduk. Ya, kedua, baik dia menempelkan perbannya tidak berlebihan, ya lukanya dikit kecil. Dia perbannya itu nempel sekedar kecil aja nempel. Yang penting bisa nempel nggak berlebihan. Ini lukanya segini, palanya dililit-lilit. Ya, atau lukanya segini, dilibet-libet tangannya. Ya, sehingga yang sehat ini banyak yang ketutup. Ya, jadi baik dia menempelkan perbannya itu pas lukanya aja, maupun berlebihan, tetap wajib iadah mengulang sholatnya. Makanya kita kebeler dikit pakai pisau, kena pisau, jangan pakai solasi, contoplas. Ini bisa menyebabkan iadah nih. Ketika wudu zuhur wajib kita buka santoplasnya itu. Ya, itu biarin dikebuka. Ya, biarin dia kebuka. Atau dia mau pakai santoplas boleh. Ya, tapi ntar ketika sholat zuhur buka. Ya, nah itu bisa menyebabkan i'adah kalau lukanya itu di anggota tayamum wajah dan tangan. Ya, nih sini lihat, kita lihat. Wa in kana alal alil. Ya, jikalau adanya luka satirun min jabirah, lukanya itu ada satir daripada perban, wa ghairiha atau selain perban, wajaba nas'uhu fi salasi surah. Wajib dibuka perbannya. Ya, atas 3 gambaran. Al-ula ayyumkina ghuslu maudi'il illah bil ma. Kalau seumpamanya lukanya yang diperban, ya, memungkinkan untuk dibuka perbannya, dikenain air, dia berani, ini wajib dibuka. Kalau memang dia nggak berani dibuka, dia takut berdarah lagi dan lain sebagainya, ini nggak wajib. Asalnya alla yumkinu dzalik, enggak memungkinkan untuk naz'u, untuk dibuka. Lakin akhadha ba'dhu sahih. Ya, akan tetapi dia mengambil bagian daripada yang sehat. Fayunza'u li ghaslihi, maka wajib
ya dicopotin untuk dibasuh. Jadi tadi lukanya segini dia pakai ngelilit-lilit. Berarti kan yang sehat kebanyak ketutup. Ini harus dibuka nih yang sehat nih. Ya, yang sehatnya aja yang dibuka. Batasan yang sehat yang perbannya jangan kalau nggak berani. Ya. Nah, sebab kenapa yang sehatnya terlalu banyak keambilnya. Yang ketiga, ayyakuna bimaudi at-tayammum wa yumkinu mas'u ma tahtahu biturab. Ya, ayyakuna adanya luka tersebut bimaudi at-tayammum, ya, di anggota tayamum yang memungkinkan ya untuk diusap ya perkara yang ada di bawahnya. Dengan apa? Dengan turab. Ya, nah adanya lukanya itu ya di anggota tayamum. Ya, kalau dia memungkinkan dimashu, diusap ya perkara yang ada di bawah perban tersebut dengan turab. Ya, wal imkan an la yakhafa ma'dzuran mimma mara. Fa in khafat lam yajib naz'u. Ya, kalau memang dia takut untuk dibuka perbannya ya jangan dibuka. Ya, jangan dibuka berarti dia uduk basuh dulu yang sehat. Ya, nanti setelah basuh yang sehat baru ditayamum untuk anggota yang tidak terkena basuhan. Ya, nah itu kalau di dalam masalah uduk. Ya, kalau dia takut, kalau dia berani untuk dibuka dan dia berani kena air, ya udah kenain air. Justru kita nggak iadah, nggak mengulang sholat kita. Ya, tapi kalau dia takut perban yang dibuka, ya, nah berarti kita uduknya itu basuh dulu yang sehat, ya baru kita tayamum. Kemudian nanti wajib bagi kita iadah kalau memang lukanya di wajah dan di kedua tangan. Ya, nah ini masalah jabirah penting. Yang kedua, ya, kalau lukanya itu di luar anggota tayamum, di kaki, di jempol kita umpamanya, atau dekat mata kaki kita luka, kita uduk biasa, sampai terakhir pas basuh kaki ada luka, lukanya kita perban, ya kita perban. Selama merbannya itu nggak berlebihan, lukanya segini, kita tambal pakai perbannya ya segitu, nggak berlebihan, nggak kita lilit-lilit. Kemudian yang kedua, memasang perbannya. Sebelum dipasang perban, dia uduk dulu, ya dia uduk dulu, ya. Nah ini bagi dia nggak wajib ya mengkodok sholatnya. Kenapa? Karena lukanya ada di luar anggota tayamum. Yang wajib kita kodok sholat kita kalau lukanya di dua anggota doang, wajah dan tangan. Selain wajah dan di luar wajah dan tangan, ini nggak wajib kita mengulang sholat kita, tapi dengan syarat masang perbannya nggak berlebihan. Yang kedua, sebelum masang perban, dia kudu uduk terlebih dahulu. Itu syaratnya itu. Ya, nah kalau lukanya umpamanya di paha, kalau di paha kan nggak masalah. Masalahnya kalau kita junub. Ya, nah kalau dalam lukanya di paha atau di badannya dia ada perban, habis dioperasi umpamanya. Nah, dia jadi masalah ketika junub doang. Kalau masalah wudu nggak ada masalah. Nah, ketika di junub seumpamanya, ini luka nggak boleh kena air. Ini kita tutup ya pakai plastik ya atau apa yang nggak boleh kena air. Nah, ini kalau dalam masalah mandi hadas besar tinggal pilih mau tayamum dulu, apa mau mandi dulu, boleh. Ya, atau kita tayamum dulu untuk ini nih, anggota badan kita yang ada luka yang nggak bisa terkena air. Habis itu kita mandi. Boleh. Atau mau mandi dulu, yang ini kita lewatin, nggak boleh kena air. Ya, udah bersih mandi hadas besar kita udah keangkat, baru habis itu kita tayamum untuk ini, luka kita yang nggak terkena basuhan air. Ya, kita tayamumin. Ya, kita tayamumin. Nah, itu juga boleh. Ya. Jadi bebas kalau lukanya di luar ya anggota wudu dan di luar anggota tayamum. Ya, kalau dalam masalah mandi hadas besarnya boleh tayamum dulu atau boleh ya mandi dulu baru tayamum. Nah, wa yu'idu salatu fi salati surah. Nah, kita diperintahkan untuk mengulang salat ya fi salati surah, ada 3 gambaran. Yang pertama ayyakuna satir fil a'dha'i tayamum tuh. Adanya perbannya ya di anggota tayamum, sawaun wada'ahu ala tuhrin amla, baik dia nempelin perbannya dalam keadaan uduk dulu atau enggak. Yang kedua, akhadha binas sahih syai'an, ya dia mengambil anggota yang sehat ya atau tidak.
itu udah wajib bagi dia yu'id, i'adah salatnya dia. Kemudian yang kedua, ayyakuna fi ghairi a'dha'i tayammum. Adanya lukanya itu di luar anggota tayamum, di luar wajah dan tangan. Ya, kayak tadi di kaki itu. Wa yakhadha minas sahih zaidan ala qadr istimsak. Ya, dia mengambil anggota yang sehatnya itu zada ala qadr imsak, ya melebihi, ya lebihi kadarnya. Lukanya sedikit dilibet-libet kakinya. Sawaun wada'ahu ala tuhrin amla, baik dia menempelkan perbannya uduk dulu atau dia tidak uduk. Sudah wajib bagi dia mengulang. Yang ketiga, ayyakhudha minas sahih, dia mengambil anggota yang sehat qadrul istimsak, sekedar ya perban itu bisa nempel doang. Wa yadahu ala hadathihi, tapi dia salahnya nempelin perbannya enggak dalam keadaan uduk dulu. Ya, lukanya benar segitu, ditempelin sekedar bisa nempel doang perban, tapi dia lupa enggak uduk dulu. Nah, menyebabkan juga bagi dia ulang. Ya, itu gambaran yang wajib kalau kita punya luka, sholat kita wajib ulang. Ya, yang pertama, ya lukanya di anggota tayamum, wajah dan tangan, baik menempelkan dalam keadaan uduk dulu atau tidak. Yang kedua, ya adanya luka itu selain di luar anggota tayamum, berarti di luar wajah dan tangan. Tapi dia masang perbannya melebihi, ya kelebihan, artinya diliputer-puter, dililit tuh perban. Ya, sawaun wadu'ahu ala tuhri amla, baik dia nempelinnya uduk dulu atau enggak. Yang masalah karena berlebihan masangnya. Yang ketiga, dia mengambil anggota yang sahih qadar istimsak, betul dia pasang perbannya pas, sekedar perban itu bisa nempel doang, tapi salahnya dia wayadahu alal hadas, nempelinnya dia enggak uduk dulu. Ya, itu yang menyebabkan dia wajib ulang. Fa'ilam ya'khudh minas sahih syai'an, maka jikalau dia tidak mengambil bagian yang sehat, ya sedikit pun, walam yakun min a'dha'i tayammum, dan adanya pun juga di luar anggota tayamum, lam tajib i'adah, enggak wajib dia mengulang. Sawaun wada'ahu ala tuhrin amla, wa kadzalika la tajibul i'adah, begitu juga enggak wajib i'adah mengulang salat idza kana fi ghairi a'dha'i tayammum, di luar anggota tayammum. Ya, wa akhadha minas sahih, dia mengambil bagian yang sehat, ya qadrul istimsak, sekedar perban itu bisa nempel doang, dan menempelkannya uduk dulu, wada'ahu ala tuhrin, enggak wajib mengulang. Ya, jadi dua ini nih enggak wajib mengulang nih. Ya, jadi dia enggak mengambil bagian yang enggak terlalu banyak, walam yakun fi a'dha'i tayammum, dan bukan di anggota tayamum. Kemudian enggak wajib i'adah. Yang kedua, ya la tajib i'adah idza kana fi ghairi a'dha'i tayammum wa akhadha sahih, ya sekedar perban itu nempel, masang perbannya uduk dulu. Nah, itu enggak wajib bagi dia i'adah. Fahatani suratani la tajibu fihi ma i'adah. Jadi kedua gambaran itu enggak wajib mengulang. Ya. Nah, jadi yang tiga itu wajib mengulang, yang dua ini ya nggak wajib mengulang. Kemudian yang ketiga, wal ikhtiyaju ilaihi li atosi hayawanin muhtaramin. Ya, asbab tayamum yang ketiga adalah al ikhtiyaju ilaihi li atosi hayawanin. Ya, ada hewan yang dimuliakan yang membutuhkan air, ya karena kehausan. Kita punya ember, punya air, tinggal seember-embernya. Ada kambing sama anak-anaknya, ya udah mau mati, kehausan. Ya, kambing mau mati sama anak-anaknya nih, mau mati. Kita punya ember, punya air seember buat kita uduk sholat zuhur. Ya, apakah kita ngalah, kita kasih kambing nih yang butuh air karena kehausan mau mati, atau kita nggak kasih, kita buat uduk ember kita? Hah? Ya, ini kita harus ngalah. Ya, kita berikan kepada binatang yang muhtaram, yang dimuliakan oleh Allah, yang kehausan, yang pengen mati. Nah, itu kita kasih dia, kita ngalah, kita tayamum. Ya, sebab ada dua, binatang yang dimuliakan, ada binatang yang tidak dimuliakan. Ya, binatang yang tidak dimuliakan itu siapa? Nah, di sini dikatakan ghairu muhtaram sittatun.
Binatang yang tidak dimuliakan itu ada 6. Yang pertama, tarikus sholah. Orang yang meninggalkan sholat. Ya, ini binatang. Ya, kita kan sama disebut hayawan. Bedanya kalau binatang nggak bisa bicara, kalau kita hayawan natikun bisa bicara. Ya. Nah, hayawan ini 2, muhtaram, termasuk kita orang-orang yang sholat, ya. Kalau binatang ya kambing, ya. Nah, ini muhtaram. Yang tidak dimuliakan oleh Allah, yang pertama tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Ada orang ahli maksiat, ya, nggak pernah sholat, ya, celeng mau mati dia, kehausan, butuh air. Kita ada air seember-seembernya buat uduk sholat zuhur. Kita kasih dia, apa kita buat uduk? Buat uduk. Ngapain kasih orang yang nggak sholat? Ya, sebab dia termasuk binatang yang tidak dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, azanil muhsan. Zani muhsan itu siapa? Orang yang sudah punya istri, dia selingkuh dengan bini orang, zina. Atau istri sudah punya suami, dia zina dengan suami orang. Ini namanya zina muhsan. Zina muhsan itu hukumannya apa dalam syariat? Itu harus dirajam. Ya, dirajam itu dipendem nih sampai segini leher, palanya ditutup, disambitin sampai mati. Sambitin tuh sampai mati, nggak boleh pakai batu gede. Kalau batu gede langsung mati dia, enak banget. Ya, sambitin batu kecil, jadi lama matinya. Sambitin tuh. Ya, dulu ada pernah seorang perempuan melakukan zina, datang kepada Rasulullah, ya. Alaikil zani ya Rasulullah, ya, alaikil had ya Rasulullah, ya, berikanlah aku hukuman ya Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi, aku telah melakukan zina dan saat ini aku lagi hamil. Rasulullah nggak ladenin, diemin aja ya Rasulullah. Besoknya datang lagi, alaikil had ya Rasulullah, ini perempuan minta dihukum, ya, minta dirajam. Ya, Rasulullah diam aja, yang aladenin. Maksudnya Rasulullah diam aja. Udah, lo kalau sudah habis melakukan zina, lo tutup aib lo gitu loh. Ya, lo tutup aja, lo pulang. Ya, lo taubatan nasuha gitu maksud Rasulullah. Makanya Rasulullah nggak jawab ketika itu. Sampai 3 kali masih minta juga. Alikil had ya Rasulullah. Ya, akhirnya Rasulullah iyain. Ya, baik, kalau engkau minta dihukum, tunggu bayi kamu lahir. Kan lagi hamil, nunggu bayinya lahir. Ketika bayi itu lahir, datang lagi nih perempuan Nabi, minta dihukum juga. Kata Nabi, engkau rawatin dulu bayi kamu sampai 2 tahun, susuin. Ya, 2 tahun. Udah disusuin 2 tahun, balik lagi nih perempuan. Ya, engkau rawatin dulu sampai dia tambis, balik. Ya, udahan diminta lagi, akhirnya dilaksanakanlah ya rajam. Nabi tadi dipendam, disambitin sampai mati. Ketika perempuan ini meninggal dunia, Sayyidina Umar diperintahkan untuk salatkan jadi imam. Ya Umar, engkau salatkan jenazah perempuan ini, kata Rasulullah. Apa kata Umar? Tidak ya Rasulullah, sebab dia telah melakukan perbuatan zina. Kata Rasulullah, ya Umar, seandainya engkau tahu tobatnya ini perempuan, ya, dibanding dengan orang Madinah yang melakukan dosa yang sama, dia nggak melakukan rajam seperti ini, lebih mulia perempuan ini. Ya, engkau salatkan jenazahnya. Baru Sayyidina Umar mau salatin jenazahnya. Ya, satu perempuan ini yang tobat, udah tobat, minta dihukum lagi. Dibanding orang-orang Madinah yang melakukan perbuatan yang sama, 60 orang Madinah, dia tobat, tapi dia nggak minta hukum seperti ini, tentu lebih mulia ini. Akhir baru Sayyidina Umar salatkan jenazahnya. Ya, nah itu. Ya, di zaman Nabi ada tuh zina muhsan. Ya, nah kalau ghaira muhsan ada juga. Ya, ada muhsan, ada ghaira muhsan. Ghaira muhsan itu apa? Anak SMA pacaran melakukan zina. Nah itu zina ghaira muhsan. Ini harus ya dicambuk 100 kali. Hukumannya, ya habis itu diasingkan selama 1 tahun. Ya, perempuannya taruh Citayam, lagi di Ambon nono. Tahun. Ya, dipisahin. Ya. Nah, itu kalau perawan perjaka melakukan hukuman zina ini namanya ghairah muhsan.
Ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu al-murtad. Ya. Nah, murtad ini orang yang qatil Islam, orang yang ya pindah agama. Ya, yang tadinya Islam menjadi kafir umpamanya. Baik biqaulin atau bifi'lin, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Ya, nah ini murtad, termasuk ghairu muhtaram, binatang yang tidak dimuliakan. Kemudian yang keempat, kafir harbi. Kafir yang memusuhi umat Islam. Ya, yang menyerang umat Islam, yang membantai umat Islam. Ini namanya kafir harbi. Kalau yang baik dengan orang muslim, orang mukmin itu kafir zimmi. Ya. Kemudian yang kelima, kalbul akur. Ya, kalbul akur, anjing galak. Anjing ini ada 3. Ada anjing galak manfaat, ada anjing galak nggak manfaat, ada anjing nggak galak nggak manfaat. Anjing galak manfaat, anjing siapa? Anjing polisi, anjing pelacak tuh, galak manfaat. Ini nggak boleh dibunuh kata Ibnu Hajar. Ya, nggak boleh dibunuh. Ada anjing galak nggak manfaat, anjing rumahan. Baiknya memajikannya doang. Kita buka garasi kita, orang naik sepeda dikejar, naik motor dikejar. Nah, ini anjing galak nggak manfaat, boleh dibunuh. Ya, kata Ibnu Hajar boleh dibunuh. Jadi kalau kita lagi naik sepeda dikejar sama anjing, udah samperin aja golok, bacok. Itu boleh kata Ibnu Hajar. Galak nggak manfaat masalahnya, bahaya. Kemudian yang ketiga, nggak galak nggak manfaat. Kayak anjing yang suka keliling pasar Jembatan Merah tuh. Leleng itu anjing kerjaan. Galak kagak ya, manfaat kagak. Anjing pasar. Nah, ini ulama khilaf. Imam Ibnu Hajar boleh bunuh. Imam Romli mengatakan tidak boleh dibunuh. Ya, ini anjing. Itu termasuk ghairu muhtaram, yang tidak dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keenam adalah khinzir. Ya, babi. Ya, babi ini ya termasuk ghairu muhtaram. Jadi kalau ada anjing atau babi dia kehausan umpamanya, ya dibutuh dengan air, sedangkan air kita sember buat uduk umpamanya, ini boleh ya, kita nggak boleh ngalah sama dia, kita tetap pakai untuk uduk ya. Nah itu kalau yang 6 ini nih ya, yang 6 ini termasuk ghairu muhtaram. Ya silakan tanyain. Kalau tadi kan yang apa, salah satu yang tayamum yang junub. Nah itu tayamumnya kayak gimana? Junub. Ya, jadi kalau kita haid ya atau junub, kita mau mandi nggak ada air. Ya, ini kan ya kita kudu tayamum. Ya, tayamumnya seperti apa? Dulu zaman Rasulullah pernah ada sahabat ya habis berhubungan suami istri mau mandi nggak ada air. Ya, lagi musim kekeringan. Akhirnya apa? Datang ke padang pasir diguling-gulingan. Ya, diguling-gulingan. Nah, akhirnya dia tanya ya Rasulullah, ya aku habis melakukan hubungan suami istri, cuma ketika mandi nggak ada air ya Rasulullah. Terus kamu tayamum gimana? Aku guling-gulingan di padang pasir. Rasulullah tabasam, Rasulullah tawa gitu. Kata Rasulullah, walaupun engkau hadas besar sekalipun, tetap ketika engkau tayamum yang wajib dibasuh, diusap adalah wajah dan tangan. Ya, nah niatnya gimana? Pakai marotib yang pertama tadi. Nawaitu tayamum istibahah fardhus shalah. Ya, nah itu pakai niat yang itu, yang tingkatan pertama pakai niatnya. Ya, seperti itu. Wajib mengulang sholatnya. Nah, wajib ada nggak? Nggak wajib ada, nggak wajib mengulang. Ya, nggak wajib mengulang. Ya, silakan. Begitu juga sama. Ya, kita sakit kagak sakit kagak apa? Air ada. Ya, tapi di tayamum. Boleh nggak, diperbolehkan nggak? Ini nggak boleh. Jadi kalau kita pengen sholat, pengen wudu, air ada, tayamum, ya debu juga ada. Tapi dia nggak mau. Dia sholat nggak wudu, nggak tayamum. Ini nggak sah. Kecuali posisi kita li faqdu tahurain. Ya, faqdu tahurain apa? Kita mau mandi, nggak ada. Kita mau sholat, mau wudu, nggak ada air. Mau wudu, nggak menemukan debu. Ya, mau tayamum, nggak menemukan debu. Nah ini boleh nggak kita sholat nggak wudu, nggak tayamum? Boleh. Ini kalau kasusnya kita di Kilatil Jabal, ada di atas gunung, lagi camping kita. Kita mau sholat subuh,
Ya, air ada, cuma turun dulu satu jam. Ada air terjun di bawah, 1 jam dulu kita turun. Kita naik lagi 2 jam, habis waktu subuh. Ya kan? Nah, berarti kan nggak ada air kita di atas. Dia mau tayamum nggak ada debu. Karena pagi-pagi nggak ada debu di situ, banyak embun. Ya, gimana mau tayamumnya kita? Ya, nah ini kita boleh sholat tanpa uduk dan tanpa tayamum. Ini namanya sholat lifaqidut tahurain. Ya, nggak menemukan air, nggak menemukan debu. Nah, sholat subuh dia. Ya, ketika dia turun ya ke bawah, dia ketemu dia air terjun, ada air, wajib dia ada ngulang sholat subuhnya. Ya, wajib mengulang sholat subuhnya. Ya, itu kalau yang faqidut tahurain. Ya, silakan. Boleh. Ya, Anda belum tahu prakteknya pakai air embun di bagian wudunya, belum tahu, belum pernah lihat gitu ya. Orang wudu pakai air embun. Ya, Anda belum pernah tahu caranya, kaifiahnya. Ya, bisa boleh. Kan ada berapa air macam air? 7. Air hujan, air laut, air sumur, mata air, air kali, air es, air embun. 7. Ini bisa dipakai. Cuma wudu pakai air embun ini belum pernah lihat. Ya, prakteknya seperti apa, wallahu a'lam. Ya, belum pernah lihat. Ustaz, kalau sholat yang di pesawat gimana? Nah, sama tuh, kayak sholat di kendaraan umpamanya, pesawat atau di kereta umpamanya. Kalau kita sholat di kendaraan, pesawat atau kereta atau bis umpamanya, ya, ini kita boleh gak sholat fardu, zuhur, asar umpamanya di pesawat atau di kereta atau di bis. Yang namanya sholat fardu, kita harus diri, ruku, sujud kita harus sempurna. Kalau kita sholat di pesawatnya posisi kita duduk, sholat fardunya di bangku pesawat umpamanya, ini udah pasti wajib iadah mengulang. Nanti sampai Jeddah, kita ulang lagi tuh sholat kita. Berapa sholat tuh yang kita tinggalkan selama perjalanan di Indonesia. Nah, itu kita wajib ulang. Itu sholat kita hanya lihormatil waktu. Ya, sebab yang namanya sholat fardu, diri, ruku, sujud kita harus sempurna. Makanya ada sholat jamak takdim, jamak takhir. Itu bagi siapa? Rukhsah, keringanan ya yang diberikan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Ada jamak takdim, jamak takhir, ada qasar. Ya, itu bagi orang-orang yang sering musafir, berpergian. Ya, kita gunakan itu. Ya, kalau kita mau sholat dihormatil waktu nggak apa-apa. Oh, zuhur nih, sholat ah. Ya, kita tayamumnya biasanya pakai bangku yang di depannya. Ya. Nah, tayamumnya udah selesai, kita sholat di bangku, ya pesawat. Ini sholat kita hanya dihormatil waktu nih. Ya, kenapa? Ya, kita sholat dihormatil waktu. Sebab takut kita nggak ada umur. Seandainya kita nggak ada umur, kita tercatat oleh Allah termasuk orang yang tidak lalai. Ya, yang tidak lalai. Tapi kalau kita masa bodoh, ntar aja di Jeddah, ntar gua tanggung, di Jeddah aja dah, gua mau sholat dihormatil waktu. Udah ngapain sholat? Ya di Jeddah aja. Nah, kalau pesawat kita sampai Jeddah, kalau nyusruk, ya, kan kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Nah, makanya ada salat hanya lihormatin waktu. Biar kita nggak termasuk orang yang lalai. Sama kita di mobil, di kendaraan. Ya, macet total. Kedengaran suara azan zuhur. Paling nggak tanamin azam, niat. Ya Allah, sesampainya di tempat, saya akan sholat zuhur. Itu namanya azam. Nggak lama, lampu macet lewat, tabrakan kita, mati. Itu azam niat kita udah catat sama Allah. Kita nggak termasuk orang yang lalai. Itu penting, ya kalau di perjalanan macet, kita belum sholat, dengar suara azan, niat dalam hati, ya Allah, sesampainya saya di tempat, saya akan sholat zuhur. Itu namanya azam. Ya, nah kita tabrakan setelah itu, kita mati, kita nggak tercatat orang yang lalai. Ya, niatin. Kalau kita yang membuat sholat jenazah itu, kalau tayamum, ya kita mau sholatin jenazah setelah dimandikan. Ya, setelah jenazah dimandikan, ya baru kita tayamum. Jadi kalau jenazah belum dimandiin, kita tayamum duluan, nggak boleh. Ya, nanti setelah dimandiin, ya udah dimandiin baru kita tayamum. Ya, jenazahnya juga ditayamumin umpamanya, tayamum kalau memang nggak ada air. Ya, tetap ya wajah dan
dan tangan. Ya. Nah, tayamumnya itu gimana? Nih, tayamum seperti ini nih. Ya, umpamanya ini taruh ada debu ya. Debu. Pertama ya, fardu-fardunya tayamum yang pertama ya, naklut turab yang pertama. Naklut turab itu kita memindahkan debu yang ada di sini ke tangan kita dengan pukulan. Ya. Nah, dalam masalah niat ulama khilaf. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan niat tayamum itu pas kita mukul. Nawaitut tayamum istibaha fardu shalah. Ya, usap dari atas wajah kita baru ke samping. Ini nggak boleh dipakai lagi nih wilayah sini, mustakmal udah. Ya, itu kalau pendapatnya Ibnu Hajar, niatnya di sini. Kalau pendapatnya Imam Romli ketika gubuk begini, ini nggak niat di sini, cukup baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tirisin, niatnya di sini. Nawaitut tayamum istibaha fardu shalah, sama seperti wudu. Kalau Imam Romli, kalau Imam Ibnu Hajar niatnya di sini. Ya, habis di sini kita gebuk yang pertama, gebukan kedua di sini. Ya, kita tirisin dulu, baru tangan kiri di bawah tangan kanan. Ya, dari sini ujung jari kita terus jalanin sampai sikut lebihin dikit, puter. Ya, nanti jempol ketemu jempol. Sekarang kanan. Ya, terus jalanin sampai lebihin sikut, puter. Ya, baru kedepanin, nanti jempol ketemu jempol. Selesai. Mau hadas besar ke, dia habis head umpamanya nggak ada air, tayamumnya begitu. Ya, nah jadi cara tayamum seperti itu. Jadi yang pertama naklut turab, yang kedua adalah niat. Ya, niat itu yang ada perbedaan. Imam Ibnu Hajar mengatakan pas gebuk niatnya. Imam Romli ya niat tayamum ame udu sama, pas usapan di wajah. Ya, itu sama. Jadi yang namanya turab, debu yang boleh kita buat tayamum, debu alladzi lahul gubar. Debu yang kalau kita tiup ngebul. Kalau kita pukul nih karpet ngebul. Ini kalau kita gini kan nih, udah pasti tuh lain, pasti ada debu. Jadi nggak harus debu-debu nyata hitam tangan kita debu semua nih, nggak. Ya muka kita harus hitam semua, nggak. Ya, nah kan temboknya tembok kita gini juga pasti ada debu tuh. Ya kita pegang juga berasa lain. Ya udah cukup debu yang itu, ya nggak harus nyata-nyata debu. Atau kalau di rumah sakit, ya pakai mana pakai sorban. Ya sorban lapinnya tembok rumah sakit. Ya udah taruh depan kita tayamum. Ya jadi nggak harus debu, nggak ambil debu seember. Ya nggak harus nyata tangan kita nyata debu nggak. Ya sekiranya kita pegang lain juga ada debunya udah. Ya. Ya. Kalau Isya memang waktunya panjang, ya kita disunahkan, ya memang kalau memang kita terbiasa sholat Isya di waktu malam itu boleh, ya mentakhirkan waktu Isya itu boleh. Kalau memang dia biasa bangun malam ya. Kalau memang dia nggak terbiasa bangun malam jangan coba-coba, ya hari bablas kita nggak sholat, ya jadi boleh. Isya kan waktunya panjang betul. Ya cuma kalau bagi mereka yang biasa tahajud, biasa bangun malam, biasa sholat isyanya sekalian tahajud itu boleh, nggak termasuk lalai. Tapi kalau orang yang nggak biasa bangun malam atau nggak biasa sholat isyanya ya pas tahajud, ini jangan. Ya, nah kalau yang nggak biasa dengerinnya tadi bablas, ya akhirnya dia nggak sholat isya. Zuhur pun juga boleh. Zuhur ya di tabrid itu boleh. Ya, nah kalau di Hadramaut atau di Saudi, di Hadramaut itu zuhur jam 12. Itu sholat zuhurnya itu jam 2, komatnya. Ya, komatnya jam 2. Tapi dengan syarat, ya, fil masjid ba'id.
ya dia pengen jamaah tapi masjidnya jauh. Yang kedua, ya kemudian di waktu yang panas. Ya, tahun ini Timur Tengah kan, ya kita sekarang panas di Indonesia, apalagi di sono. Ya, nah itu boleh. Makanya kalau zuhur itu rata-rata mereka azan tetap zuhur, cuma komatnya diundur. Ada yang setengah 2, ya, ada yang jam 2 komatnya. Itu boleh, ya, nggak termasuk lalai, nggak. Ya, nggak termasuk lalai. Yang termasuk lalai itu dia main catur. Udah azan zuhur nih, kalah mulu penasaran. Ya, nah udah setengah 3 baru berhenti. Ya, nah jadi dia mengundur waktu itu ya karena lalai. Nah itu bukan udzur. Ya, atau mancing, anak-anak kegentak mulu nih, zuhur. Ya kan? Ya, tahu-tahu setengah 3 baru berhenti. Nah sama, itu lalai. Ya, lalai. Sebab uzurnya sholat itu 2. Lupa, ya, sama ketiduran. Ya, nah kalau ketiduran nggak apa-apa. Kita udah mau 5 menit lagi mau zuhur, tidur. Ya, bangun-bangun asar umpamanya. Ya, ini nggak boleh. Ya, kalau kita tidur umpamanya sholat 2 setengah 10, jam 10 tidur. Kan selama. Tahu-tahu bangun nggak ada yang bangunin zuhur, bangun-bangun asar. Itu udzur. Udah setengah 12, udah jam 12 kurang 5 menit lagi, ojak dikit lagi aja tidur. Ya. Nah, ini bukan udzur lagi. Ya. Atau dilupa karena kerjaan di kantor, azan nggak kedengeran, ya, pekerjaan banyak lagi, komputer tiap hari. Ya, temennya udah bilangin, bang, udah zuhur sholat dulu ya, gua nanggung nih dikit lagi nih. Ya, habis itu gua sholat dah, dilupa. Ya, saking enak kayak kerja, seriusnya, 1:30. Ya, ini termasuk uzur. Ya, dia lupa. Kalau lagi perjalanan jauh, ternyata ada perbedaan waktu di sana nanti di waktu tujuan. Contohnya sholat subuh lah mungkin ya. Pas sampai di kota tujuan atau di negara tujuan itu baru waktu subuh. Nah di atas pesawat misalnya itu subuh. Nah kita ihtiram subuh juga atau nanti sholat subuh di tempat aja? Iya. Ya jadi kita tuh ngikutin mana? Ya di pesawat di pramugari dibilangin waktu subuh sudah masuk. Ya. Nah, padahal dikit lagi sampai kita umpamanya. Ya, kemudian setelah sampai tujuan, di sana baru subuh. Kita ikutin yang mana nih? Ya. Masalahnya kan kalau kita sholat tadi di pesawat, udah wajib i'adah, udah wajib mengulang. Karena diri ya ruku sujud kita harus sempurna kalau sholat fardu. Ya, ahsan kita ikutin negara yang ada di situ. Sampai sono pas azan subuh umpamanya, ya udah salat subuh kita di tempat itu. Ya. Nah, ya seperti itu. Sama kita sekarang kita di sini belum buka puasa. Kita ke tempat lain udah buka puasa. Kita ikutin Jakarta apa tempat itu? Kita sampai sana Makassar ya, atau sana udah buka. Jakarta baru jam 5 umpamanya. Ente ikutin mana? tempat sono buka, Makassar udah buka ini. Jangan patokan jam Jakarta gitu. Ya, jadi ikutin di sononya. Ya, ikutin di daerah itunya, ya. Kalau kita sholat lambat terus kita mau jamaah itu sunnah qomat atau nggak usah qomat sih langsung sholat aja sih? Kalau kita sholat jamaah tapi nggak tepat waktu, jam 2 ya kita sholat jamaah umpamanya. Ya, sunnah yang namanya qomat itu sunnah. Ya, disunahkan kita qomat. Ya, kalau udah lewat waktu, ya kalau kita azan kan nggak mungkin. Wah, al-masurin kacau juga nih. Ya, alirannya lain lagi nih, jam 2 azan lagi zuhur. Ya, nah kalau qomat aja boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ya, qomat aja nggak apa-apa. Hah? Niat i'adah. Ya, apakah kita harus sebutin i'adahnya? Ya, misalnya kita tadi nggak ada air sholat. Ya, pas perjalanan zuhur, ya ketemu air. Ya, nah kita kan i'adah tadi subuh kan tadi kita nggak pakai air, nggak pakai wudu tuh. Pas kita turun mendapatkan air kita mengulang lagi sholat subuh kita. Ya, apakah niat kita sebutkan i'adah, usolli fardhu subhi i'adah? Ya, enggak. Cukup kita niat kodoan. Usolli fardhu subhi qada'atan lillahi ta'ala. Ya, jadi tak usah nyebutin i'adah.
Ya, langsung aja kita net kodoan. Ya, kita net kodoan, nggak apa-apa. Ya, boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya, ya. Suratul Al-Baqarah. وفانا كريم الرحمن الرحيم بحق الفاتحة وسر الفاتحة بكرامة الفاتحة لنا أبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب التوفيق والهداية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحمل الملائكة المقربين اللهم افتح عليه وعلينا وافتح العارفين فكن في الدين وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا من أهل القرآن إلى يوم القيامة من أهل القرآن إلى يوم القيامة من أهل القرآن يوم القيامة دعوهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين.